Selamat pagi anak-anak semuanya, apa kabar? Nah, semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang subbab manfaat turunan. Jadi setelah anak-anak belajar tentang aturan dan definisi turunan, kita hari ini akan belajar tentang manfaat turunan. Adapun manfaat turunan yang akan kita pelajari adalah dua manfaat. Ya, hari ini kita akan belajar dua manfaat saja dulu, yaitu manfaat yang pertama adalah menentukan persamaan garis singgung kurva. Nah, jadi maksudnya di sini adalah, nah misalnya ya, anak-anak punya kurva, ini saya bawa anak-anak ke GeoGebra. Misalnya anak-anak punya kurva, kita import saja, misalnya kurvanya Y sama dengan X kuadrat, kemudian misalnya tambah 4X gitu ya, anggap aja seperti itu. Nah, kemudian kurvanya menjadi seperti ini. Nah, pada kurva ini, anak-anak ini adalah kurva ya. Misalnya di sini ada garis singgung. Nah, anak-anak tentu tahu apa definisi garis singgung ya. Garis singgung itu adalah garis yang tepat memotong pada satu titik suatu kurva, itu namanya garis singgung. Kalau garis potong itu berarti garis yang memotong dua titik ya. Kemudian misalnya kita anggap kita perbesar. Nah, misalnya kita punya titik A di sini ya. Oke. Kemudian kita akan gambar misalnya garis di sini. Nah, ini ya. Melalui titik ini, titik B ini kita akan buat garis yang menyinggung ya, tepat memotong satu pada kurva A. Nah, ini. Jadi ini namanya menyinggung kalau memotong dia dua titik ya. Jadi pada permasalahan kita yang akan kita bahas, kita menentukan persamaan garis singgungnya, yaitu yang ini namanya garis singgung ya, garis BC dia melalui A, itu adalah garis singgung ya. Pada ilustrasi di sini, nah misalnya ada suatu kurva fx ya, parabola fx, kemudian ada titiknya yaitu titik A misalnya pada x1, y1 gitu. Kemudian melalui titik ini akan hanya bisa dibuat satu garis singgung, yaitu garis singgung GX. Nah, anak-anak diminta untuk menentukan persamaan garis singgungnya atau garis GX ini. Seperti itu ya. Nah, adapun kegunaan turunan pada persamaan garis singgung ini adalah dia bisa menentukan gradien namanya ya, atau kemiringan garis. Jadi di sini kita akan bisa menentukan kemiringan garis melalui turunan ya, yaitu dengan menggunakan ini ya. Jadi gradien garis singgung GX ini terhadap kurva fx pada titik A. Nah, misalnya titik A adalah x1 y1 diperoleh saat gitu ya. Adalah gitu ya. Nah, adalah M-nya itu adalah sama dengan f aksen x1. Jadi gradien M itu adalah gradien f aksen x1. Jadi cari turunannya, kemudian masukkan titik ordinatnya ya. Titik absisnya atau x-nya. Oke. Jadi di sini masukkan. Nah, kita lihat setelah ketemu M, anak-anak masukkan ke rumus persamaan garis singgung. Nah, itu adalah persamaan yang anak-anak dapatkan melalui di SMP, yaitu kalau ada gradien dan sebuah titik maka kita bisa menentukan persamaan garisnya yaitu dengan menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1 ya. Nah, satu kali ingat, jadi ini ada dua rumus. Kemudian contoh soalnya adalah ini, tentukan persamaan garis singgung kurva fx 2x kuadrat min 4x tambah 1 pada titik 1, min 1. Nah, jadi di sini kurvanya ditentukan dan titik yang dilalui oleh garis singgungnya ditentukan, yaitu 1, min 1. Baik, untuk contoh soal ini kita bahas di Windows Journal ya. Nah, ini contoh soal nomor 1 untuk menentukan persamaan garis singgung ya. Tentukan persamaan garis singgung kurva fx 2x kuadrat min 4x tambah 1 pada titik 1, min 1. Seperti itu ya.
Nah, yang pertama anak cari adalah cari dulu gradiennya. Pertama ya. Jadi pertama cari gradien. Nah, gradien ini itulah kegunaannya adalah dari turunan ya. Berarti f aksen x, nah, itu cari aja turunannya langsung ya. Nah, ini kita punya fx 2x kuadrat min 4x tambah 1 kan gitu ya. Nah, kita tulis soalnya ini adalah 2x kuadrat min 4x tambah 1. Nah, kita cari turunannya. F aksen x-nya adalah, nah, gunakan aturan turunan ya. 2 kali 2 x, kemudian pangkatnya dikurangi 1 ya. Nah, kemudian yang ini turunan dari 4x min 4x itu adalah 4 ya. Kemudian turunan dari 1 adalah 0. Sehingga ini tinggal dihitung, 2 kali 2 itu adalah 4x, pangkat 1 nggak usah ditulis, min 4, 0 nya nggak usah tulis. Nah, jadi ini turunannya. Nah, baik. Nah, kemudian untuk gradiennya, nah berarti gradiennya itu didapat dengan f aksen x 1 ya. Nah, maksudnya ini adalah f aksennya itu anak tulis. Nah, berarti dalam hal ini f aksen x1 nya adalah ini nak. Nah, ini adalah x1 ya. X1 nya adalah 1 ya. Nah, kemudian anak masukkan 4 1 kurang 4, karena f aksen x nya adalah 4x min 4 ya. Nah, jadi satunya itu masukkan ke sini, 4 dikali 1 kurang 4. Nah, ini anak dapatkan 4 kurang 4. Nah, sehingga m nya atau gradiennya adalah 0. Nah, jadi kemiringannya dia 0. Oke. Nah, berikutnya kita gunakan rumus persamaan garisnya. Oke, persamaan garis singgung ya, saya singkat ya. Garis singgungnya adalah GS. Oke. Nah, kita gunakan rumusnya ya, Y min Y1 sama dengan M X min X2. Nah, di sini X1-nya adalah ini ya. Sorry, Y1-nya. Nah, tinggal dimasukkan, Y-nya biarkan, Y1-nya adalah min 1 ya. Kemudian M-nya di sini 0. Nah, kemiringannya 0 gitu ya, berarti tegak ya. X kurangi, bukan tegak, vertikal ya, sorry, horizontal 1. Nah, ini 0 kali sekian, berarti Y plus 1 sama dengan 0 kali sekian itu 0 ya. Nah, sehingga persamaan garisnya Y sama dengan, pindah ke sini, satunya min 1. Nah, ini adalah persamaan garis nah, walaupun tidak ada X ya, nah, karena ininya 0 gradiennya nah. Nah, demikian. Jadi persamaan garis singgung pada kurva
2x kuadrat min 4x tambah 1 pada titik 1, min 1 itu adalah y sama dengan min 1. Nah, coba kita lihat pada GeoGebra ya, apakah seperti itu. Kita lihat. Baik, kita masukkan y sama dengan y itu fx ya, x kuadrat, sebentar, persamaannya adalah 2x kuadrat min 4x tambah 1. 2x kuadrat min 4x tambah 1. Nah, inilah persamaannya ya, 2x kuadrat min 4x tambah 1. Nah, ya. Oke, pada titik 1 min 1 kita cari ilustrasinya ya. Nah, pada titik 1 min 1 dia tepat adalah nih, titik 1 min 1 ya. Nah, dia tepat adalah titik balik. Ya, ini namanya titik balik minimum, sehingga yang namanya gradien persamaan garis singgungnya di sini kemiringannya adalah 0 karena dia datar. Jadi kalau kita gambarkan itu dia datar, garisnya ke sini. Nah, ini garis singgungnya. Nah, garis ini adalah y sama dengan min 1 sama dengan ini. Nah, coba dilihat di sini. Gradiennya adalah persamaan garis singgungnya adalah garis G, yaitu y sama dengan min 1. Kenapa demikian? Karena dia titik 1 min 1 itu ternyata adalah merupakan titik puncak dari parabolanya, sehingga dia tidak ada miringnya, tidak ada kemiringannya adalah 0 gradiennya ya, seperti itu. Sehingga persamaannya ini namanya garis ininya ya, garis singgungnya. Paham ya? Jadi kurva ini besar, ini adalah kurva fx, berarti garis singgungnya adalah ini y sama dengan min 1. Nah, baik, setelah anak belajar itu, sekarang yang kedua, yang manfaat kedua, yaitu menentukan titik stasioner. Silakan ya. Nah, titik stasioner itu adalah disebut juga dengan titik kritis, nanti bisa juga nanti istilahnya titik kritis ya, merupakan titik di mana fungsi berhenti naik atau berhenti turun. Nah, jadi dia adalah seperti ini nak, silakan, ini ada kurva. Nah, ada titik A, B, C, D, E. Nah, jadi pada titik A ini adalah titik balik ya. Kenapa disebut titik balik? Karena dia awalnya naik jadi turun. Kemudian B juga seperti itu. Ini awalnya turun jadi naik. Nah, kemudian C juga gitu. D ya. Nah, kemudian titik E ini bukan titik balik, tapi namanya titik belok. Karena kenapa? Karena dia hanya berbelok saja sebentar, tidak turun. Misalnya ini kan dia naik, ya, dia naik lagi, tidak turun. Nah, itu bedanya. Jadi ada titik balik sama titik belok. Ya, titik balik adalah dia dari naik menjadi turun atau sebaliknya. Kalau titik belok dia hanya berbelok tapi tetap arahnya naik atau turun, seperti itu ya. Nah, jadi untuk mencari titik stasioner kita gunakan turunan ya, yaitu jika fungsi fx adalah diferensiabel di x sama dengan a, kita sudah bahas diferensiabel itu artinya bisa diturunkan gitu ya. Di x sama dengan a dengan f aksen a sama dengan 0, maka nanti kita dapatkan fa itu adalah titik stasionernya ya. Kemudian A, FA itu adalah FA itu adalah nilai stasionernya. Kemudian AFA itu adalah titik stasioner ya. Nah, jadi manfaat turunannya adalah kita turunkan, kemudian hasil turunannya itu sama dengan 0. Maka dari sana kita dapatkan nilai X-nya atau nilai A-nya. A-nya itu adalah titik stasionernya, X-nya ya. Oke, contoh soalnya seperti ini. Tentukan titik stasioner dari kurva ini. Fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 min 5 per 2x kuadrat min 6x tambah 7. Nah, jadi menyambung yang tadi, pada
GeoGebra ini soal nomor yang tadi ya, contoh soal. Jadi yang namanya titik stasioner itu adalah titik A ini. Kenapa? Karena dia adalah titik balik. Nah, ini namanya titik balik minimum. Nah, karena parabola dia terbuka ke atas berarti minimum, kalau terbuka ke bawah titik balik maksimum. Seperti itu ya. Baik, untuk contohnya kita bahas di Windows Journal ya. Nah, coba diperhatikan. Tentukan titik stasioner dari kurva fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 min 5/2 x kuadrat min 6x ditambah 7. Nah, jadi untuk menjawab soal ini kita cari dulu turunannya. Jadi kita cari dulu f aksen x nya berapa ya. Kita tulis dulu fx nya. Satu per 3 x pangkat 3 min 5/2 x kuadrat min 6x ditambah 7. Nah, ini turunkan satu persatu ya. Nah, jadi ini 3 dikali sepertiga x. Nah, pangkatnya kurangi 1, 3 kurangi 1 2 gitu ya. Kemudian min 2 dikali 5/2 gitu ya. X, nah, pangkatnya dikurangi 1, dari pangkat 2 kurangi 1 jadi pangkat 1, nggak usah ditulis. Min 6x menjadi 6 turunannya, kemudian 7 itu menjadi 0. Nah, tinggal ini dihitung ya. Nah, ini coret 3 dengan 3 coret, jadi tinggal tersisa x kuadrat. Ini juga 2 dengan ini coret, min 5x tambah kurang 6. Oke. Nah, untuk titik stasionernya kita peroleh ketika f aksen x-nya 0. Jadi ini tinggal 0 kan ya. 0. Nah, jadi tinggal difaktorkan. Nah, karena ini x kuadrat min 5x min 6 itu adalah pangkat 2 atau fungsi kuadrat, persamaan kuadrat, berarti kita faktorkan ya. Untuk mencari nilai x-nya adalah dengan memfaktorkan. Jadi tinggal ini x. Nah, cari dua bilangan yang hasil kalinya min 6. Kita tulis di sini min 6. Kemudian jumlahnya biar min 5. Ya kan? Pertama 1 dengan 6 kan faktornya. 1 dengan 6 jumlahnya bisa jadi ya. Coba misalnya biar min 6 ini. Nah, itu ya. 1 kalau kita coba 1 kali min 6 itu min 6. Kemudian 1 ditambah min 6 min 5. Nah, ini benar ya. Oke. Nah, jadi dengan demikian 1 dan min 6 ini memenuhi ya. Jadi x plus 1 kemudian x min 6 itu kita pakai ya. Sehingga untuk mendapatkan x nya jadi ini x plus 1 sama dengan 0. Nah, di sini kita peroleh x nya bernilai min 1 ya. Kemudian atau x min 6 sama dengan 0. Nah, kita peroleh x nya adalah 6. Nah, jadi titik ini nilai x2 ini, x min 1 dan x sama dengan 6 ini adalah disebut titik stasioner. Ya. Jadi titik-titik ini dia mau menentukan dia titik maksimum atau minimumnya, titik balik maksimum atau minimumnya gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal cari pasangannya. Karena dia titik berarti ada koordinatnya, di mana ada x, ada y kan begitu ya. Untuk mencari y, anak-anak gunakan ini yang namanya y adalah fx ya. Nah, tinggal cari, masukkan min 1 gitu ya. Jadi kita masukkan ya
Nah ini cari Y ya. Untuk X sama dengan min 1 gitu ya. Nah anak tinggal cari F min 1. Nah itu berapa ya, tinggal masukkan ya. Jadi ini min 1 pertama. Oke. Tinggal masukkan ke sini. 1/3 min 1 dipangkatkan 3 dikurangi 5/2 min 1 pangkat 2 min 6 dikali min 1 tambah 7. Nah ini dihitung saja, langsung kita ini memperoleh 61,6 ya, 61/6. Nah gitu ya. Kemudian untuk X sama dengan 6 juga sama ya. Ini anak masukkan F6 sama ya, 1/3 6 pangkat 3 min 5/2 6 pangkat 2 min 6 dikali 6 tambah 7. Nah ini kalau dihitung dia hasilnya adalah min 47. Nah dari sini kita memperoleh titiknya ya. Jadi untuk X nya min 1, Y nya kita peroleh 61/6. Nah terus titik kedua, titik stasiun kedua adalah 6, min 47. Nah sekarang lihat yang mana paling besar di sini dari dua ini ya. Nah ini paling tinggi nilai ininya, ini terbesar ya. Nah ini berarti max. Kemudian ini adalah terkecil di antara keduanya maksudnya ya. Nah, jadi anak-anak bandingkan 61/6 dengan min 47 yang mana paling gede. Nah jadi ini adalah titik maksimum ya, titik balik maksimum, dan sini adalah titik balik minimum gitu. Jelas ya? Jadi dari dua nilai itu anak-anak bandingkan ya. Ini anak-anak yang pertama dapat 61/6, kemudian yang ini dapat min 47. Jadi dari sini anak-anak dapat maksimum, itu artinya titik balik maksimum. Kemudian yang sini dapat minimum, itu adalah titik balik minimumnya. Kalau ditanyakan berapakah titik balik maksimumnya, itu adalah min 1,61/6. Kemudian titik balik minimumnya adalah 6, min 47. Seperti itu. Baik anak-anak, semoga anak-anak paham. Silakan pelajari materi ini, dicatat dan dipelajari. Nanti anak-anak berlatih dengan soal ya. Selamat siang.